Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, pemirsa Masjid Al-Akbar Television atau Al-Akbar TV ya. Kita senang sekali berjumpa kali ini dan mohon maaf ada masalah teknis sehingga kita baru mulai saat ini, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Kali ini di acara kajian Sabtu online, lebih dikenal dengan Kaji Tulen, saya Syarif Thoyib, Kepala Diklat dan Kajian Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Alhamdulillah di samping saya sudah ada dokter muda yang punya prestasi luar biasa, yaitu Dr. Eldin Muhammad Sidki, spesialis urologi, magister kedokteran klinis ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, alhamdulillah forum ini kita akan membahas tentang terapi ngompol untuk balita dan dewasa. Tapi, Dok, sebagaimana biasa saya akan mengajak pemirsa TV Al-Akbar untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan forum ini membawa manfaat untuk kita semua. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa TV Al-Akbar Surabaya. Baik, saya langsung aja ini, Dok. Kita akan mengupas tuntas, mudah-mudahan beberapa jam ke depan ya, kalau waktunya nututi, kita akan mengkaji tentang terapi ngompol untuk balita dan dewasa. Nah, kira-kira, Dok, mungkin ada penjelasan awal terkait dengan definisi ngompol versi medis. Kira-kira ada enggak ya definisi yang bisa dibahas terkait dengan ngompol ini, dan apakah ngompol itu suatu hal yang lumrah terjadi pada anak-anak atau bahkan orang dewasa ngompol juga lumrah. Nah, ini gimana, Dok? Silakan, Dok. Ya. Jadi sebagai pembukaan saja, jadi ngompol itu sebenarnya tergantung usia dan tergantung derajat ngompolnya. Ada kalanya kita ngompol itu kita katakan normal. Jadi ngompol itu dikatakan pada anak, dikatakan itu sudah tidak normal adalah saat usia di atas 5 tahun. Oke. Jadi kalau usia anak masih di bawah 5 tahun itu ngompol itu masih kita katakan normal, karena itu masih perkembangan dan pertumbuhan dari organ dan dari saraf pusat. Kemudian kalau di atas 5 tahun masih ngompol itu harusnya sudah tidak terjadi. Jadi kalau di atas 5 tahun sudah masih ngompol, maka kita akan katakan itu suatu kelainan. Oke. Kemudian untuk dewasa itu seharusnya usia dewasa itu sudah tidak ada ngompol. Jadi kalau ada ngompol saat usia dewasa itu pasti ada suatu kelainan. Ya, ini saya sudah siapkan PowerPoint. Oke. Mungkin akan saya jelaskan dengan slide agar lebih jelas. Baik. Mungkin bisa ditayangkan PowerPoint Oke. saya. Baik, pemirsa, ini beruntung sekali narasumber kita siap menyajikan PowerPoint di layar HP atau monitor Anda untuk penjelasan lebih rinci terkait dengan ngompol. Ya, monggo dipersilakan untuk ditayangkan PPT-nya. Oke. Sudah masuk? Bisa dibesarkan. Bisa dibesarkan mungkin, operator. Ya, baik. Sambil nunggu ini, Dok. Jadi usia 5 tahun masih normal, Dok ya? Masih normal. Kalau masih di bawah ngompol, 5 tahun. Oh ya, sorry. Di bawah 5 tahun itu masih normal kalau ngompol. Tapi kalau di atas 5 tahun ini berarti ada kelainan gitu ya. Iya. Dan apalagi kalau sudah dewasa, Iya. ya, dewasa umur
puluhan tahun, 20 tahun gitu, atau bapak-bapak, emak-emak masih ngompol, berarti ini pasti ada kelainan. Nanti saya jelaskan. Oke, Dr. Eldin ini nanti tidak akan membahas tentang problemnya saja atau what, why-nya saja, tetapi Dr. Eldin nanti juga akan menyampaikan terkait dengan how, ya, bagaimana solusinya ketika anak kita di atas 5 tahun masih ngompol, atau bahkan kita yang sudah dewasa masih ngompol juga. Nah, ini nanti akan ada tipsnya, ya. Tetap bertahan di TV Al Akbar Surabaya. Oke, baik. Nih slide-nya sudah ada, Dok. Silakan, Dok. Oke, ya, slide berikutnya. Jadi mengompol pada anak itu istilah medisnya enuresis. Jadi kalau Anda mungkin saudara-saudara mendengarkan enuresis itu artinya itu artinya mengompol pada anak. Ya, next. Jadi definisinya itu adalah keluarnya air seni dan tanpa disadari saat tidur dan di usia di atas 5 tahun. Jadi mengompol pada anak itu harus saat tidur, bukan saat mungkin beraktivitas, itu lain lagi. Jadi enuresis adalah kelainan pada saat tidur dan tidak disadari. Jadi si anak itu tidak terbangun. Jadi kalau misalnya ngompol tapi si anak masih terbangun, itu masih kita katakan normal. Ya, berikutnya. Kemudian tahapan berkemih sesuai usia. Jadi normalnya usia 1 sampai 2 tahun itu sensasi pengisian di kandung kemih anak itu sudah mulai muncul. Jadi di bawah 1 tahun itu bayi itu kencingnya itu tidak disadari, artinya tidak ada sensasi. Biasanya kita kalau mau kencing itu kita ada sensasi kebelet. Nah, anak usia di bawah 1 tahun itu tidak ada sensasi kebeletnya. Baru saat usia 1 sampai 2 tahun itu sudah mulai ada sensasi. Dan saat usia 2 sampai 3 tahun itu sudah ada rasa untuk menahan air kencing. Jadi di bawah 2 tahun itu si anak ini harus ditahan, gini nggak akan bisa karena si anak itu belum bisa untuk menahan air kencing. Itu hanya ada usia di atas 2 sampai 3 tahun. Kemudian 3 sampai 5 tahun itu sudah fase transisi, sudah bisa mulai menahan, sudah bisa merasakan ingin kencing, dan di atas 5 tahun harusnya semua sudah normal. Jadi harusnya sudah tidak ngompol, waktu tidur sudah tidak keluar, dan mungkin bisa kencing di kamar mandi sendiri. Ya, next berikutnya. Jadi kriterianya adalah anak itu harus usia 5 tahun, dikatakan tidak normal, dan terjadi minimal 2 kali dalam seminggu selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu kadang-kadang hanya sekali, atau mungkin dalam 1 bulan hanya sekali, itu kita masih katakan normal. Jadi kalau terjadi 2 kali dalam seminggu selama 3 bulan berturut-turut, maka kita akan katakan ini suatu kelainan. Ya, berikutnya. Jadi kenapa kok orang itu, anak itu bisa ngompol mungkin sampai usia besar? Jadi yang paling penting adalah orang tuanya. Jadi riwayat orang tua dengan kejadian seperti ini, berikutnya anaknya biasanya akan mengidap kelainan yang sama. Dan kemudian anak yang memiliki kebiasaan menahan kencing, jadi misalnya si anak ini sukanya memang menahan-nahan, jadi sampai kandung kemihnya penuh. Kemudian toilet trainingnya itu terlambat, biasanya mungkin sampai usia 3 tahun si anak ini dikasih pampers terus. Jadi si anak ini dia akan belajar untuk bagaimana menahan air kencingnya, atau bagaimana harusnya tidak ngompol. Jadi seharusnya toilet training itu lebih awal. Jadi kalau memang terlambat itu akan menyebabkan masalah kencing itu akan semakin dewasa. Oh, jangan ngunekno dinekno. Angka kejadiannya itu antara 6 sampai 9% usia anak di atas 5 tahun. Jadi misalnya dari 10 orang anak, itu 2 orang anak pasti usia di atas 5 tahun itu ada masih ngompol. Jadi termasuk banyak yang terjadi, mungkin orang tua itu tidak menyadari atau menganggap itu hal yang biasa. Ya, berikutnya. Ya, next lagi.
Jadi apakah anak sebelumnya pernah mengalami fase kering? Ini penting. Jadi fase kering itu apa? Fase kering itu anak tidak mengompol selama minimal 6 bulan. Jadi apakah sepanjang hidupnya dari kecil sampai mungkin sekarang misalnya usia 6 tahun itu pernah nggak ada fase kering? Kalau memang tidak ada fase kering itu akan menentukan bagaimana kita terapi nanti. Berikutnya. Kemudian dibagi lagi apakah ini suatu penyakit yang primer atau sekunder. Kalau primer itu dari kecil sampai saat ini tidak pernah ada fase kering. Jadi selalu mengompol. Atau kalau sekunder itu pernah normal, jadi mungkin dalam 6 bulan itu pernah tidak mengompol, tapi tiba-tiba mengompol lagi. Itu akan lain lagi penyakitnya. Jadi misalnya lebih dari 6 bulan normal, tiba-tiba lebih dari 6 bulan kok ngompol lagi, ya itu mungkin ada masalah psikososial atau mungkin masalah psikis, stres, itu akan mempengaruhi. Ya, berikutnya. Kemudian apakah anak mengompol ada pada siang hari? Ini juga akan menentukan atau hanya saat malam hari. Normalnya itu hanya saat malam hari. Jadi kalau saat siang hari itu akan lain lagi. Ya, next. Kita sebut kalau hanya malam hari itu hanya monosimptomatis, artinya hanya kelainan itu saja. Tapi kalau ada di siang hari itu adalah non monosimptomatik, itu artinya mungkin ada kelainan-kelainan yang lain dan ini harus segera dirujuk ke dokter spesialis. Ya, next. Kemudian apakah saat anak ngompol itu anak terbangun? Itu juga kita harus mengetahui. Next. Karena pada saat anak dengan enuresis itu harusnya anak itu tidak terbangun. Jadi saat ngompol itu tidak terbangun, jadi waktu pagi ternyata sudah basah semua. Normalnya adalah saat kita tidur, ngompol, kita akan langsung terbangun. Itu normal. Ya, berikutnya. Next. Penyebab-penyebabnya berbagai macam, akan saya jelaskan satu-satu secara ringkas. Next. Jadi yang pertama harus ditanyakan adalah apakah si anak ini memiliki masalah berak, masalah BAB. Jadi next berikutnya, karena begini, ketika anak ada konstipasi saat harus beraknya itu sangat susah, itu akan menekan kandung kemih. Jadi anak itu akan sering kencing dan otomatis waktu kencing itu akan sering mengompol karena memang tertekan. Jadi karena di ususnya penuh dengan berak, tapi anak itu tidak mau berak, mungkin beraknya 3 kali sehari atau mungkin dalam 3 hari itu hanya sekali, dia akan penuh dan itu akan menekan kandung kencingnya. Itu akan sangat mempengaruhi. Ya, kemudian berikutnya. Kemudian apakah saat tidur anak itu mengorok, kemudian atau nafasnya itu terengah-engah atau malah kadang bernafasnya lewat mulut, itu juga sangat mempengaruhi anak untuk ngompol. Next. Jadi karena faktor-faktor hormon, jadi itu akan mempengaruhi sistem saraf pusat, jadinya akan sangat mempengaruhi anak kejadian ngompol. Jadi kalau misalnya anak itu sering mungkin tidurnya tuh jadi kayak nafasnya berat, ngos-ngosan gitu ya, atau mungkin kadang-kadang itu kayak nggak bernafas. Dulu anak ini kadang-kadang kelihatan nggak bernafas, itu sarafnya itu mungkin ada sesuatu, mungkin ada amandel. Itu kalau kita terapi nafas waktu tidur, itu kejadian ngompolnya akan sangat jauh berkurang. Setelah diteliti. Ya, berikutnya. Kemudian apakah ada infeksi? Ini juga kita harus singkirkan. Apakah si anak ini sering misalnya sakit saat kencing atau mungkin sering demam. Misalnya laki-laki usia mungkin di bawah 10 tahun sering demam, sering anyang-anyangan istilahnya, belum sunat, dan saat kita lakukan sirkumsisi di sunat itu mungkin akan bisa meringankan gejala ngompolnya, karena kalau memang usia agak dewasa belum sunat dan sering infeksi itu bisa juga infeksi karena memang belum sirkumsisi. Kemudian berikutnya ini masalah kelainan anatomi, jadi organ di dalam memang ada kelainan dan ini sangat jarang. Next. Ini masalah saraf. Jadi
apakah selain masalah ngompolnya ini ada kelainan yang lain? Misalnya ada benjolan di tulang belakang, atau mungkin ada kelemahan berjalan, atau mungkin ada kelainan saraf yang lain. Kalau memang ada kelainan saraf, maka pasti kencingnya atau mungkin beraknya itu juga ada kelainan, karena memang masalahnya ada di saraf. Ya, berikutnya. Kemudian ini yang paling banyak terjadi. Ya. Jadi kantung kandung kemih itu masih ukurannya masih kecil. Jadi seharusnya saat anak-anak saat mungkin di bawah 1 tahun itu memang kecil. Seiring dengan pertumbuhan tubuh anak itu harusnya kapasitas kandung kemih itu membesar. Mungkin kandung kemihnya ini membesarnya itu terlambat, jadi ukurannya masih kecil. Jadi misalnya minum sedikit itu sudah kerasa penuh, si anak itu kerasa sering kebelet karena memang kapasitas bulinya masih kecil karena keterlambatan pertumbuhan itu. Ya, berikutnya. Atau ada masalah overactive bladder. Jadi maksudnya itu otot-otot di kandung kemihnya itu terlalu reaksi berlebihan. Jadi misalnya ada kencing sedikit, itu sudah kerasanya itu sudah ingin kencing. Padahal kapasitas bulinya besar, air kencingnya masih sedikit, hanya kerasanya saja. Jadi hanya masalah rasanya kebelet, padahal di dalam itu normal. Itu adalah overactivity. Jadi aktivitas di dalam itu kalau berlebihan. Ya, berikutnya. Dan kalau si anak ini terjadi ngompol, mungkin sudah saat usia SD gitu ya, misalnya udah usia 7 tahun, 8 tahun, sudah sekolah, mungkin TK, SD, mereka akan malu. Jadi pasti akan ada minder, tidak percaya diri, kemudian bisa juga prestasi sekolah itu akan menurun, bisa juga orang tua itu akan sering memarahi, dan stresor itu akan terkumpul, maka keluhan itu akan memberat. Jadi ini akan seperti muter terus. Jadi si anak ini jika diberikan stresor berlebihan, semakin stres karena mungkin malu atau yang lain-lain, itu akan keluhan itu akan memberat karena masalah psikis itu masih jadi nomor 1 pada anak ngompol itu. Ya, berikutnya. Kemudian apakah anak ini merasa terganggu? Jadi untuk terapi ini kita harus anak itu harus termotivasi untuk menyembuhkan diri. Jadi kalau si anak ini nggak merasa terganggu atau mungkin merasa biasa saja, jadi motivasinya kurang, maka kita untuk terapi anak itu akan jauh lebih sulit karena belum ada kesadaran dari anaknya. Itu akan jauh lebih sulit. Jadi kemauan itu memiliki peran yang sangat penting untuk kesembuhan. Ya, next. Kemudian terapi yang pertama. Jadi kalau sudah si anak lebih dari 5 tahun masih ngompol, yang pertama adalah terapi motivasi. Jadi harus ada kemauan anak untuk istilahnya untuk menyembuhkan diri, untuk sembuh istilahnya. Kemudian kita tidak boleh menghukum. Jadi kalau misalnya si anak kita semakin hukum, maka akan semakin memperberat ngompolnya. Jadi sebaliknya kita harus memberikan reward atau apresiasi jika tidak ngompol. Jadi jangan dibalik, kalau ngompol langsung dihukum. Kamu kalau ngompol nanti mainanmu saya ambil, itu malah stresornya akan semakin tinggi, nggak akan membaik. Tapi harus dibalik, kita harus memberikan apresiasi atau reward. Misalnya kalau nggak ngompol nanti mainan gitu ya. Ya, atau mungkin diajak kemana, jalan-jalan ke taman atau apa. Jadi harus diberi reward jika tidak ngompol. Bukan sebaliknya, kalau ngompol malah dihukum. Itu akan sangat mempengaruhi kesembuhan. Berikutnya, kemudian yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup. Jadi kayak gimana? Jadi kita harus batasi asupan cairan, terutama saat malam. Jadi minumnya itu normal, tapi misalnya ya malam itu jam 8 minum, kemudian jam 9 tidur. Jam 11 kebangun, ngompol, minum lagi. Nanti jam 2 ngompol lagi, minum lagi. Jadi otomatis akan sering ngompol karena setiap kali keluar kita minumkan terus setiap malam. Jadi seharusnya malam itu harus dibatasi. Jadi minum itu misalnya ya kita orang dewasa itu 1,5 liter sampai 2 liter atau mungkin 6 sampai 8 gelas. Itu kita sesuaikan. Mungkin pagi sampai sore itu
16-nya, sisanya itu mungkin malam. Jadi malam itu jangan terlalu banyak minum. Kemudian menjaga kebutuhan cairan harus sesuai. Kemudian menghindari makanan dan minuman kafein. Jadi contohnya apa itu kafein? Ya contohnya itu kopi, teh itu juga kafein. Masuk kafein. Ya, jadi misalnya anak itu, oh anak saya nggak pernah minum kopi, tapi minum teh sama saja. Sama aja. Jadi teh itu ada mengandung kafein, terutama malam hari jangan. Kalau susu masuk kafein? Enggak ada ya. Enggak. Boleh berarti sebelum. Jadi boleh, tapi kalau malam agak dibatasi. Oke. Ya. Kemudian berkemih teratur saat siang hari dan sebelum tidur, ini paling penting. Jadi harus kita ajarkan sebelum tidur ya kencing dulu. Kadang-kadang lupa, biasanya waktu sebelum tidur lupa kencing, biasanya ngompol. Jadi kita harus ingatkan saat sebelum tidur harus kencing dulu. Kemudian saat malam hari dibatasi garam dan protein. Di garam itu ya semua yang berasa asin, protein itu ya semua lauk. Jadi misalnya ayam, ikan, daging. Saat sebelum tidur, saat malam hari itu harus dibatasi, karena itu akan membuat produksi air kencing itu akan meningkat. Jadi kalau kita makan protein dan garam terlalu berlebih, itu kita pasti akan kebelet kencing. Jadi kalau malam hari harus dibatasi. Kemudian jika ada konstipasi atau susah berak itu harus ditangani karena akan menekan kandung kemihnya tadi. Kemudian berikutnya, kalau itu masih gagal, jadi setelah terapi motivasi gagal, kemudian di terapi gaya hidup gagal, jalan berikutnya adalah terapi alarm. Di terapi alarm itu ada alat khusus, ditaruh di celana, kemudian saat celana itu basah, alarm itu akan berbunyi. Jadi anak itu harus bangun dan harus kencing. Dan orang tua itu juga harus membangunkan anak, karena kelainan utamanya adalah saat ngompol itu anak tidak sadar, tidak bangun, masih tidur. Jadi alarm itu bunyi saat basah. Saat basah. Oke, ada itu ya? Ada, itu nanti saya tunjukkan nanti harganya berapa, beli di mana ada nanti ya. Oh iya, siap. Jadi harus dilakukan minimal selama 3 bulan. Jadi setiap kali tidur dipasangi alat itu, saat basah itu akan bunyi. Dan saat bunyi anaknya akan bangun. Kalau nggak bangun ya orang tuanya yang bangun. Ayo bangun, kencing dulu. Ya berikutnya. Dan ini harus dipertahankan minimal 14 hari tanpa ngompol. Jadi kalau sudah 14 hari tanpa ngompol kita bisa stop. Dan ini efektivitasnya sangat tinggi, 80% sembuh. Alarm itu ya? Ya, jadi dengan terapi alarm ini selama 3 bulan. Itu akan menurunkan kejadian ngompol kira-kira 80%, gitu ya. Kemudian jika masih muncul, maka bisa kita ulang lagi. Misalnya dalam 14 2 minggu sudah nggak ngompol gitu ya, tiba-tiba ngompol lagi, kita bisa coba lagi terapi alarm lagi. Berikutnya, ini saya cari di Google. Banyak yang jual di online shop, harganya ya murah sebenarnya, harganya kira-kira 150 sampai 400. Alarm itu ya? Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 5 tahun, sudah diterapi gaya hidup, motivasi masih gagal, nanti bisa membeli alat terapi alarm itu, namanya alarm enuresis. Itu di online banyak. Jadi kalau misalnya kesulitan ya di Tokopedia, Shopee, saya enggak iklan ya, tapi di situ banyak dan harganya variasi. Dan itu memang peralatan medis gitu ya. Jadi sebagai ilmu baru, mungkin sebelumnya nggak pernah tahu apa itu. Iya, ini baru tahu ini ya. Ya, next berikutnya. Luar biasa ini. Ya. Dan jika itu masih gagal, maka kita perlu obat. Jadi sebenarnya obat itu jalan terakhir. Jadi yang pertama adalah motivasi, lifestyle, terapi alarm. Baru kalau itu semua itu gagal, kita berikan obat. Namanya obat desmopressin. Itu nanti harus ke dokter. Gitu ya. Ya berikutnya. Kita juga bisa kombinasikan tergantung keluhannya itu semakin berat. Nanti kalau memang nggak selesai ngumpulnya, bisa konsultasi ke dokter. Kita akan mungkin bisa terapi kombinasi. Jadi selain diberikan terapi alarm, juga kita berikan obat. Gitu.
Ya, next. Nah, stresornya apa? Jadi ini yang akan memperberat ngompol. Jadi mungkin ada bullying di sekolah. Mungkin sebenarnya udah nggak ngompol, tapi tiba-tiba di suatu waktu itu sering ngompol. Kita harus curiga apakah psikis si anak ini ada sesuatu. Mungkin ada bullying di sekolah kah? Atau mungkin ada kekerasan, atau mungkin ada punya adik baru. Ya, itu juga suatu stresor yang sangat tinggi. Jadi mungkin seorang tua punya adik terus itu, si kakak itu dalam hati mereka itu pasti ada stresornya sendiri. Ya, gitu. Kemudian adakah anggota keluarga yang meninggal, itu juga sebagai stresor. Dan orang tua mungkin bercerai, itu juga sebagai stresor. Dan stresor-stresor ini akan memunculkan gejala ngompol ini. Sebenarnya nggak cuma gejala ngompol, mungkin akan gejala-gejala yang lain, karena itu masalah psikis. Gitu. Ya, next. Ini ada beberapa kuesioner. Jadi saat si anak ini mengompol, kita akan memberikan kuesioner dan akan diisi oleh orang tua. Dengan kita mengisi ini, kita akan mengetahui kira-kira kelainannya apa. Jadi mungkin sekarang bisa dilihat di layar. Kita telah masing-masing ya. Jadi ada 4 slash. Yang pertama adalah apakah anak ini mengompol saat tidur. Jadi kalau memang iya, jumlahnya berapa dalam 1 minggu. Kemudian apakah usia itu di atas 5 tahun. Jika memang ini iya, maka ini adalah enuresis. Jadi yang saya bahas tadi ini. Jika bukan ini, misalnya ada hal yang lain, maka itu ada penyakit yang lain yang akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Coba next. Nah ini, misalnya ada mengompol saat terjaga. Ini ada kelainan lagi namanya disfungsional voiding. Jadi ini bukan suatu enuresis, tapi ini adalah kelainan yang lain. Misalnya frekuensinya itu berkemihnya itu sering. Jadi misalnya kalau anak-anak itu seharusnya kurang dari 8 kali. Jadi kalau kencingnya lebih dari 8 kali sehari, itu maka si anak ini mungkin ada kelainan yang lain. Jadi bukan murni enuresis. Kemudian apakah malah jumlah kencingnya sedikit? Jadi dalam 1 hari itu hanya kurang dari 2 kali. 1 sampai 2 kali. Jadi dalam 24 jam mungkin kencingnya cuma sekali atau 2 kali. Itu bisa saja ada kelainan saraf, jadinya ngompolnya itu karena kandung kemihnya penuh, karena memang si anak ini nggak bisa kencing. Jadi memang tidak ada sensasi kadang-kadang. Jadinya ngompolnya itu saat kandung kemihnya itu penuh, makanya kencingnya nggak banyak. Memang tidak merasakan sensasi kencing. Ya, next berikutnya. Nah, ini kemudian adakah riwayat infeksi yang seperti saya katakan tadi. Kalau memang riwayat infeksi ya mungkin ini karena infeksi, jadi lain lagi kita terapi sesuai infeksi. Kemudian adakah penyakit anatomi, jadi misalnya dari lahir sudah kelihatan kelainan. Ya, misalnya dari dokter kandungannya, oh ini ada kelainan, mungkin ginjalnya membesar atau mungkin ureternya membesar, ya itu mungkin karena kelainan itu. Dan kelainan anatomi ini biasanya bisa terlihat saat dalam kandungan. Jadi dalam saat USG oleh dokter kandungan akan terlihat. Itu adakah kelainan anatomi. Ya, next berikutnya. Kemudian apakah ada rasa kencingnya itu mendadak. Jadi misalnya seperti ini. Saat kebelet itu tiba-tiba langsung kebelet sekali sampai harus lari, dan itu sensasinya tiba-tiba. Biasanya langsung basah gitu. Iya, jadi tiba-tiba itu rasanya langsung kebelet dan langsung harus dikeluarkan. Jadinya ngompol. Jadi ngompolinya bukan saat tidur, tapi saat sadar. Saat sadar. Itu akan ada kelainan yang lain. Mungkin overactivity bladder yang saya katakan tadi. Jadi aktivitas kandung kemihnya terlalu berlebihan. Jadi tiba-tiba rasanya itu sensasinya sudah kebelet sekali, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba langsung kebelet dan harus dikencingkan. Itu suatu kelainan yang lain. Kemudian adakah posisi khusus saat harus menahan kencing? Misalnya kakinya itu menyilang gini, itu akan ada kelainan yang lain. Kemudian pancaran kencingnya itu gimana? Kita bisa evaluasi apakah berputus-putus atau lancar. Mungkin ada kelainan yang lain. Misalnya ya, si anak ini misalnya usia 7 tahun belum sunat,
saat kencing itu terlihat kayak berpencar jadi dua, atau mungkin terputus-putus. Nah, karena itu belum sunat itu ya. Ya, mungkin kita bisa lakukan sunat dulu. Gitu. Ya, next berikutnya. Kemudian kebiasaan minumnya seperti apa? Kita harus evaluasi. Ya, next. Jadi kesimpulannya itu mengompol itu sering terjadi pada anak. Jadi hampir 20% anak itu akan masih mengompol saat usia di atas 5 tahun. Kemudian ini bisa terjadi karena produksi air kencing saat malam itu berlebihan. Kemudian yang kedua karena tidak terbangun. Jadi seharusnya si anak ini terbangun, tapi tidak terbangun. Jadi seharusnya saat kebelet itu anak akan terbangun. Kalau kita dewasa, kadang-kadang kita kebelet kita akan terbangun malam hari, nggak sampai ngompol. Ya, si anak ini harusnya sama. Saat kebelet itu harus terbangun, tapi si anak ini tidak terbangun. Makanya kita ada terapi alarm tadi itu. Kemudian adakah bisa disebabkan karena aktivitas kandung kemih yang berlebihan, dan paling sering adalah kapasitas kandung kemihnya yang terlalu kecil, jadi tidak sesuai dengan umur. Kemudian kemauan dari anak itu sangat penting, jadi motivasi dari anak itu sangat berperan. Kemudian hukuman itu sangat tidak membantu, jadi sebaliknya harus kita berikan reward khusus. Kemudian diperlukan perubahan pola hidup, jadi terapi motivasi, perubahan pola hidup. Terapi awal bisa dengan terapi alarm tadi, atau mungkin jika gagal kita berikan obat, dan kita bisa kadang kita berikan kombinasi kalau memang gejala itu memberat, gitu ya. Ya, next. Ya, terima kasih sekian dari saya. Good. Ini khusus untuk anak-anak, tapi kalau memang mau bertanya khusus dewasa, tidak apa-apa, karena memang dewasa itu sangat luas. Kalau saya tampilkan PowerPoint-nya mungkin bisa berjam-jam, ya. Kurikulumnya mungkin 2 semester. 2 semester, betul. Jadi sesuai dengan pertanyaan saja. Kalau memang ada yang masih kurang janggal, atau mungkin ada pengalaman anaknya seperti apa, ingin konsultasi, silahkan. Baik, Dok. Dr. Eldin adalah spesialis urologi atau biasa disebut dengan spesialis saluran kemih ya, dari Rumah Sakit Islam Surabaya, dan beliau sehari-hari juga sebagai akademisi, yaitu dosen muda di Fakultas Kedokteran UNER ya, salah satu dokter kebanggaan Fakultas Kedokteran UNER. Kesempatan ini mari Bapak Ibu kita manfaatkan betul untuk dialog, diskusi. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya kepada narasumber kita kali ini, maka silakan Bapak Ibu bisa chat ya, atau nulis ya. Ini ada pertanyaan begini, Dok, mohon info Dok, kapan toilet training pada anak bisa dimulai? Anak saya 4 tahun 4 bulan, sampai sekarang kalau malam masih menggunakan Pampers. Kalau siang sudah bisa untuk bilang jika akan pipis. Bagaimana cara melatihnya? Nah, ini soal toilet training ini. Iya. Jadi sesuai dengan usia ya. Saat anak usia di bawah 1 tahun, dari 1 tahun ke bawah, itu masih belum ada sensasi berkemih. Jadi si bayi itu dia secara volunter, jadi secara involunter, maksudnya secara nggak sadar dia akan keluar terus, karena memang ada efek kebeletnya nggak ada. ada. Karena memang belum ada efek kebeletnya. Nah, saat usia 1 sampai 2 tahun, jadi usia yang mungkin 18 bulan, jadi antara 1-2 tahun itu sudah ada sensasi kebeletnya, tapi belum bisa menahan. Jadi di bawah 2 tahun nggak akan bisa menahan, karena memang belum ada sensasi untuk menahan. Hanya dia tahu, oh saya sudah kebelet. Saat usia 2-3 tahun, artinya 2 tahun ke atas, dan itu tiap anak beda. Ada yang range-nya 2-3 tahun. Jadi ada yang usia 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu sudah bisa ada sensasi untuk menahan. Nah, saat usia anak 2-3 tahun, karena sudah ada sensasi menahan, biasanya kesalahan dari orang tua adalah kenapa kok anak zaman dulu sama sekarang itu toilet trainingnya itu lebih terlambat sekarang, karena sebenarnya efeknya karena Pampers. Ada Pampers. Kalau dulu kan popok kain. Ya, nah, supel kain gitu ya. Ya, jadi kalau
Kalau zaman dulu mungkin ponakan-ponakan saya waktu itu masih pakai popok kain. Jadi saat usia mungkin 2 sampai 3 tahun dia akan tahu, oh kalau rasanya ngompol itu basah semua. Jadi rasanya nggak nyaman. Dia akan mungkin ngeroweng, akan nangis atau minta ganti. Jadi dia sudah ada kesadaran bahwa ini ngompol. Oke. Gitu kan. Melatihnya gimana ini? Nah, kalau sekarang itu pakai pampers itu anak yang pakai pampers terus-terusan mungkin sampai 3 tahun itu toilet trainingnya akan terhambat. Jadi sensasi kalau pakai pampers itu anak meskipun penuh itu ya masih nyaman. Jadi dia akan merasa ya sudah biasa saja. Jadi terapinya adalah mungkin saat usia 2 tahun, 3 tahun kita sudah mulai melepas pampersnya. Oke. Jadi dengan cara itu ya mungkin orang tua akan repot karena di awal sering basah, betul. Gitu kan. Ya. Jadi misalnya cuma diganti popok kain popok kain gitu. Rasanya akan repot karena sering basah. Tapi itu akan sangat menyadarkan anak bahwa kalau basah itu ya dia ngompol. Jadi dia harus bisa menahan. Jadi si anak bisa dikasih tahu kalau rasanya kalau sudah kebelet, kalau misalnya di perut bawah sakit, itu bisa dikencingkan gitu. Tapi kalau pakai pampers terus mungkin sampai 4 tahun, 5 tahun pakai pampers, si anak itu nggak akan sadar-sadar karena mereka sudah nyaman, tinggal kebelet ya tinggal kencing aja, nggak akan bocor kemana-mana. Jadi mereka masih nyaman. Jadi caranya adalah mungkin di saat usia 2 sampai 3 tahun kita harus mulai melepas pampers ganti dengan popok kain. Itu adalah toilet training dan dikasih tahu kalau memang sudah kebelet, sensasinya itu rasanya kayak mungkin di perut bawah sakit atau rasanya sudah kebelet kencing, itu bisa ke toilet. Bisa nggak dok? Kalau misalnya gini, orang tuanya itu nengeri jam berapa biasanya anak itu ngompol malam. Ya. Nah, terus kemudian ketika sudah tahu jadwal ngompolnya itu sudah tahu, maka si ibu ini di jam itu ya membangunkan anak untuk dibawa ke wastafel misalnya dok, sambil digendong gitu dok, suruh pipis, terus habis pipis dicawiin, terus pampers yang masih kering itu dok dipakein lagi. Iya, itu juga lagi. Bisa. Itu saya juga pakai cara itu. Nah, jadi, persis dok. Jadi apa namanya? Itu salah satu teknik terapi alarm. Jadi misalnya kita sudah hafal, biasanya ini ngompolnya di jam 11 malam biasanya. Nah, betul dok. Jadi disuruh kencing dulu, ayo nak bangun, pipis dulu. Oh iya, ngantuk-ngantuk gitu kan, suruh kencing. Jadi itu akan sama seperti suruh kencing sebelum tidur. Nah, seperti itu. Cuma ini kita sudah hafal itu juga bisa jadi terapi. Tapi kalau bisa ya sebelum tidur itu harus kencing dulu. Ya, tentu. Nah, kadang-kadang anak itu masih belum bisa kencing sendiri. Jadi mungkin usia 3 tahun, 4 tahun sudah di toilet tetap tidak bisa keluar kencingnya karena dia belum bisa mengeluarkan kencing secara sadar. Itu yang susah. Oke, dok, kalau misalnya begini dok, sebelum tidur, misalnya dia jam 9 tidur, jam 9 malam tidur, dia disuruh pipis dan bisa pipis. Ini anak umur 3 tahun misalnya ya. Nah, ketika dia pipis, kira-kira dia akan pipis lagi. Itu jam berapa dok? Kekuatan dia kandung kemih itu terisi penuh itu di malam hari sampai jam berapa? Nah, itu tiap orang lain-lain. Makanya tergantung dari kapasitas kandung kemihnya. Jadi kita nggak tahu. Misalnya normalnya ya, misalnya anak-anak itu mungkin sudah 100 cc gitu ya. Jadi kalau sudah 100 itu ya akan penuh. Jadi misalnya ada yang misalnya anak 4 tahun ada yang kapasitasnya cuma 100, ada yang 200 kan lain. Beda. Jadi kita harus punya catatan harian berkemih. Jadi kalau saya itu ada pasien ngompol, tapi biasanya anak di atas 5 tahun, tapi nggak apa-apa untuk dipakai untuk anak kurang dari 5 tahun. Jadi kita kasih waktu, misalnya kita bikin bagan gitu, nanti catatan waktu minum. Jadi minumnya jam berapa kita catat. Kemudian kencingnya jam berapa kita catat. Nanti selama 3 hari kita bikin seperti itu, kita akan tahu polanya. Betul. Polanya ini kencingnya
biasanya jam segini, jam segini, jam segini. Mungkin ngompolnya jam segini, jam segini, jam segini. Jadi kita sudah tahu di saat sebelum ngompol itu kita bisa training. Jadi kita bisa bangunkan, atau mungkin kalau waktu sadar kita bisa suruh kencing dulu, karena kita sudah tahu polanya. Besarnya kandung kemih itu ditentukan apa ini dok? Itu apa murni given atau karena ada faktor lain? Nah, besarnya kandung kemih itu adalah murni karena faktor pertumbuhan, karena growth hormone. Jadi anak itu kan lain-lain, ada yang mungkin sebayanya usia 4 tahun, ada yang tingginya mungkin sudah besar, ada yang masih kecil, termasuk di organ di dalam. Jadi pertumbuhannya lain-lain, ada yang memang terhambat, dan itu kita tidak bisa manipulasi karena besar kandung kemih itu karena di dalam organ, jadi kita nggak bisa manipulasi gitu kan. Terus yang paling penting adalah catatan tadi, dan dari catatan berkemih itu akan kelihatan, misalnya kencingnya berapa kan, kita ukur nanti. Jadi kita akan tahu, oh ternyata kencingnya maksimal cuma mungkin 50 cc, ya berarti kapasitasnya hanya segitu. Karena kencing itu akan menunjukkan kapasitasnya berapa. Baik, dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini menarik ini. Kalau ngompol karena konsumsi clozapine, bagaimana ya dok? Usia 30 tahun, wah ini sudah masuk materi ngompol orang dewasa ini dok, barangkali dok ya. Silakan dok. Ini kalau sorry, saya bukan medis, jadi saya nggak paham ini. Clozapine itu apa dok? Clozapine itu salah satu obat NSAID, jadi kayak obat biasanya obat kecemasan gitu ya. Oh, penenang gitu. Dia mengkonsumsi itu terus dampaknya ngompol gitu dok. Jadi ini masih kurang jelas karena usia 30 tahun laki-laki atau perempuan. Oh, beda nih. Ya, karena beda. Kemudian ngumpulnya seperti apa? Jadi kalau ngumpul pada dewasa itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Kalau saya jelaskan. Jadi pertama adalah ngumpul karena tekanan. Jadi misalnya batuk. Atau mungkin tertawa. Tiba-tiba keluar gitu. Ya, jadi kalau waktu ketawa batuk itu ngompol. Itu namanya ngompol karena tekanan. Ada namanya ngompol karena desakan. Jadi desakan itu misalnya begini. Saat kebelet kencing, sensasi sudah sangat kebelet, dia belum ke kamar kecil sudah ngompol duluan. Jadi nggak bisa menahan. Itu namanya ngompol karena desakan. Yang ketiga itu ngompol karena istilahnya terus-terusan. Jadi dia nggak sadar ngompol terus. Jadi tidak disadari. Jadi ya waktu aktivitas atau apa dia nggak sadar ternyata basah ngompol. Itu pada dewasa juga bisa. Itu biasanya sering terjadi pada mungkin setelah melahirkan atau mungkin ada kelainan organ di dalam. Ya, ini yang mana dulu gitu ya. Kalau taruhlah ini sementara ini ya. Sementara ini yang bertanya itu bapak-bapak. Ini memang agak subjektif. Salahnya hostnya laki-laki. Jadi gimana kalau misalnya bapak seorang bapak usia 30 tahun tadi dia mengkonsumsi obat ternyata kok ngompol ini ada pengaruhnya dari situ. Sebenarnya untuk clozapine untuk ngompol itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi kita harus cari tahu dulu kira-kira penyebabnya ini sejak kapan misalnya, kemudian jenisnya yang mana, kemudian misalnya 30 tahun mungkin habis operasi apa. Jadi kalau hanya dengan data seperti ini saja tidak ada hubungannya. Atau mungkin saja setelah awalnya tidak ada ngompol ya, setelah minum obat clozapine tiba-tiba ngompol ya, mungkin ada hubungannya, tapi itu kita harus cari datanya lebih jelas. Karena kalau hanya dengan data ini seharusnya itu tidak berhubungan seharusnya. Tapi kalau memang ternyata ngompolnya setelah minum obat itu atau mungkin hanya perasaannya seperti itu, ternyata ada kelainan lain ya kita nggak tahu. Jadi kalau laki-laki ngompol itu biasanya usia 30 itu seringnya pada wanita. Karena organ pasca melahirkan itu dok ya? Karena memang saluran kencingnya lebih pendek. Jadi kalau kita itu kan panjang, mungkin hampir 15 sampai 20 cm gitu kan. Kalau wanita kan hanya 2 cm. Jadi mungkin karena otot kandung kemihnya yang lemah atau mungkin otot dasar panggulnya lemah jadi ngompol itu bisa. Mungkin karena infeksi bisa. Jadi
kelainannya macam-macam. Jadi nanti mungkin bisa dijabarkan kelainannya, karena nggak mungkin hanya satu ngompol itu saja. Pasti ada penyebab yang lain. Dok, nyun sewu ini dok. Kalau mimpi basah itu apa kategori ngompol ini? Kalau mimpi basah itu bukan kategori ngompol. Jadi mimpi basah itu sebenarnya itu alamiah. Jadi tapi saat seiring dengan bertambahnya usia, itu seharusnya mimpi basah itu akan turun atau menghilang. Jadi terutama mimpi basah itu terjadi pada orang single. Betul. Gitu ya. Karena memang testis itu kan memproduksi sperma. Dan sperma itu pasti akan keluar. Jadi meskipun tidak keluar, akan mati sendiri, akan direproduksi ulang. Tapi kalau memang tidak tersalurkan, biasanya itu akan sering mimpi basah. Jadi mimpi basah itu sering terjadi pada bujangan, jomblo. Meskipun usianya 40 tahun masih jomblo, itu mimpi basah. Mungkin dia akan 2 minggu, 1 bulan akan mimpi basah. Tapi kalau seksual aktif itu jarang sekali mimpi basah. Mungkin malah sudah nggak pernah. Jadi tergantung single atau enggaknya. Ya, betul sekali dok. Pemirsa Masjid Al-Akbar TV, ya bahwa ternyata jika Anda masih jomblo, masih mimpi basah itu wajar. Tapi kalau sudah nikah masih mimpi basah, nah ini nggak wajar dok ya. Berarti kurang. Gitu ya kurang, penyalurannya kurang dok ya. Ya, dokter Aldin ini kocak juga ternyata ya. Biasanya seorang dokter itu tegang gitu. Nah, dokter kita kali ini luar biasa ya, sangat mudah tapi jenaka. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Assalamualaikum, mau tanya dok, kalau mengompol karena terlalu banyak makan minum yang manis-manis itu kenapa ya dok? Ada hubungannya? Kalau banyak minum manis-manis itu malah kebalik. Jadi yang membuat kita sering ngompol atau sering kencing itu bukan manis, asin. Jadi betul, seperti yang saya bilang tadi, garam, protein. Garam itu adalah natrium dan protein. Jadi kalau kita konsumsi garam, protein berlebih atau mungkin kita habis makan garam, protein itu produksi air kencing akan meningkat. Memang alamiah seperti itu. Jadi makanya kalau malam sebaiknya dikurangi. Jadi biasanya kalau malam tuh sopnya asin gitu atau mungkin lauknya terlalu banyak, itu akan kencingnya akan semakin sering. Jadi karena itu akan memproduksi. Tapi kalau manis itu enggak berhubungan. Jadi kalau makan minum manis itu tidak berhubungan sama kencing. Mungkin yang berhubungan adalah jumlahnya. Jadi mungkin minumnya berlebih, otomatis kencingnya akan berlebih. Karena kencing itu akan sesuai dengan yang diminum. Misalnya kita minum 2 liter. Jadi dalam makanan kan juga ada minuman, ada cairan, misalnya sop kan juga ada cairannya. Otomatis kencing kita juga akan sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Nah, makanya kalau memang itu masih ada kelainan, kita bisa bikin bahkan tadi, kita tahu apa yang kita minum berapa, yang keluar berapa. Mungkin yang bikin bukan manisnya, tapi jumlah minumannya. Karena kan jajan terus, minum es terus, minum dingin-dingin, mungkin bisa sampai lebih dari 8 gelas, itu otomatis kencingnya akan sering. Gitu. Baik, luar biasa. Ini semakin jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka manis-manis, itu terus kemudian ngompol, sebetulnya tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya jika Bapak Ibu sebelum makan, banyak makan atau minum yang asin, terus kemudian kebanyakan protein sebelum makan, seperti makan daging atau ikan-ikan sebelum tidur maksudnya, maka ini berpotensi untuk ngompol, karena akan menghasilkan produksi air kemih, gitu dok ya. Akan meningkat. Akan meningkat. Tapi kalau misalnya makan asin, proteinnya itu di siang hari, jauh sebelum tidur, ya relatif tidak ada persoalan dok ya. Sebenarnya kalau misalnya jam 7 malam, misalnya jam 6, jam 7 malam, jam makan malam, itu ya masih nggak apa-apa. Maksudnya itu sebelum tidur, misalnya jam 9 atau jam 10, nyemil, gojek apa, makan apa namanya, Indomie itu kan asin, tambah protein, tambah telur, tambah apa, ya produksinya akan meningkat. Jadi produksi air kencing itu akan meningkat mungkin 1 jam 2 jam sebelum tidur. Makanya
kalau bisa sebelum tidur itu kurangi minum dan makan yang asin atau protein tadi. Tapi untuk yang lain itu tidak berhubungan dengan produksi air kencing, termasuk kafein tadi ya. Ya, Dok, gini Dok, mungkin pertanyaan dari pemirsa itu maksudnya barangkali kalau yang punya pabrik gula, Dok, ya kan gitu, mungkin tubuhnya itu memiliki kadar gula yang berlebih alias kencing manis, Dok. Itu ada hubungannya nggak, Dok? Orang yang terkena diabetes atau kencing manis ya familiarnya, terus kemudian gampang ngompol. Iya. Ada hubungannya, Dok? Memang sangat berhubungan. Jadi pada orang diabetes atau kencing manis, dia akan ada keluhan namanya itu poliuri. Jadi kencingnya itu berlebih. Memang itu suatu gejala dan mungkin suatu komplikasi dari orang diabetes, pasti akan sering kencing. Kebetulan ibu saya juga punya diabetes, jadi otomatis kencingnya itu banyak sekali. Jadi bukan hanya malam hari, tapi memang dari pagi, siang, malam memang jumlahnya itu berlebih. Itu karena memang nggak terkontrol gitu, Dok? Sebenarnya terkontrol, cuma karena kalau kencing manis itu kan ada beberapa kayak saraf itu akan terganggu. Jadi yang pertama itu kencingnya itu berlebih. Yang kedua itu ada urgensi. Maksudnya urgensi itu sensasi menahannya itu susah. Jadi orang diabetes itu pasti kalau mau ke belakang itu harus keburu-buru sekali. Jadi tiba-tiba kerasa kebelet, langsung harus lari ke kamar kecil. Gak nututi? Iya, gak nututi, ngompol. Itu namanya ngompol karena desakan yang karena itu adalah sensasi kencing yang nggak bisa ditahan. Itu kalau pada orang-orang kencing manis itu produksinya memang lebih tinggi dan pasti akan lebih kencing, otomatis rasa ingin kencingnya itu tinggi. Biasanya gejalanya sudah lari-lari sampai ke kebelet kencing, mungkin di kamar mandi itu sudah ada orang sudah nggak kuat digedor-gedor hanya ngompol. Itu biasanya seperti itu. Itu sudah ciri khasnya orang kencing manis. Berarti ya solusinya obati dulu diabetesnya gitu. Ya, jadi terapi dulu diabetesnya. Ya, terapi penyakit utamanya, misalnya gula darahnya terkontrol, sudah normal, otomatis keluhan yang lain juga akan normal. Jadi itu efek aja, efek komplikasinya. Baik. Ternyata pemirsa Masjid Al-Akbar TV bahwa sumber atau penyebab dari ngompol itu banyak sekali. Kalau pada anak-anak faktornya memang tadi yang paling utama itu faktor psikologis. Tapi selain faktor psikologis juga ada faktor yang terkait dengan organ. Misalnya persoalan BAB dia, persoalan infeksi, persoalan belum sunat gitu dan seterusnya. Sehingga kita harus kenali dulu apa yang menjadi penyebab utama anak itu ngompol. Tetapi tadi Dr. Eldin sepakat bahwa faktor psikologis ini semakin memberatkan si anak itu ngompol, sehingga solusi yang disampaikan oleh Dr. Eldin tadi selain motivasi, lifestyle juga kebiasaan untuk mengapresiasi kalau anak itu nggak ngompol. Jadi kalau anaknya nggak ngompol, kita beri apresiasi, reward, diajak nonton misalnya atau shopping dan seterusnya. Ya, silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Nah ini sudah ada pertanyaan muncul di layar. Bismillah Dok, mau tanya anak saya umur 5 tahun. Kalau dibangunin malam-malam untuk pipis nggak mau dan rewel. Jadi malam biasanya ngompol paling banyak dua kali. Jadi dibangunin susah ini Dok. Gimana ini Dok? Ini kembali lagi ke terapi yang lini pertama tadi, terapi motivasi. Jadi kita harus tumbuhkan motivasi ke anak. Kemudian anak 5 tahun ini apakah masih pakai pampers atau enggak? Misalnya sudah nggak pakai pampers, tapi kalau misalnya malam waktunya kencing itu dibangun nggak mau, rewel, kemudian masih ngompol. Jadi yang pertama adalah terapi motivasi. Jadi keberhasilan utama dari terapi ngompol ini satu, yaitu kemauan anak. Jadi kalau anak itu mau termotivasi, ini akan jauh lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau anak ini resisten atau nggak mau atau mungkin sudah merasa nyaman, jadi akan sangat sulit terapinya. Jadi meskipun dikasih terapi alarm tadi,
waktu ngompol kemudian bangun, orang tuanya bangunkan tetap nggak mau. Jadi ini masalah di interpersonal anaknya. Jadi kita gimana caranya meyakinkan atau ngomong ke anaknya bahwa ini adalah suatu seharusnya sudah nggak terjadi. Mungkin nanti jadi malu ke teman-temannya atau apa. Jadi atau ya kalau anak saya dulu memang biasanya anak itu dari tidur kan dibangun susah. Ya sudah gendong aja ke kamar kecil suruh kencing. Betul. Tinggal digendong. Nanti kalau nggak mau sudah kan tinggal waktunya tidur, waktunya ini misalnya jam 11 waktunya ngompol nih, sudah terakhir minum mungkin jam 8 malam, seharusnya kan nggak ngompol, tapi kita sudah hafal, jam 11 pasti ngompol. Jam setengah 11 kita udah bangunkan, ayo kencing. Susah, gendong aja. Gendong, taruh di kamar kecil, sampai ngantuk-ngantuk, tidur, ayo kencing. Sudah, dia akan kencing, sudah bawa lagi. Jadi ya kita harus pelan-pelan, kita nggak bisa memaksakan, dan yang penting jangan berikan hukuman. Jadi, mungkin anak akan semakin takut, jadi coba kita beri reward apa yang mungkin nanti kalau mau diberikan makanan apa, biasanya suka mie, biasanya nggak boleh mie cuma 2 minggu sekali misalnya, nanti boleh makan mie gitu misalnya, apa yang dia suka, kalau dia dikasih, diberikan reward, apresiasi, dia akan termotivasi. Jadi kalau awalnya gendong aja. Ya, persis dok. Kebetulan Dokter Eldin punya 2 putra-putri dok ya. 2 putra-putri yang masih balita dan sekarang tentu sudah nggak ngompol dok ya. Iya. Jadi saya persis punya pengalaman, saya punya anak 5 dok ya. Dan alhamdulillah mereka usia 2-3 tahun itu sudah nggak ngompol dok. Iya. Karena memang terapinya kayak seperti yang dokter tadi jelaskan ya. Jadi ibunya ini hafal jam ngompol itu jam berapa. Memang di awal bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama itu memang capek karena harus menggendong ke wastafel. Saya ingat betul itu dipuk-puk gitu, atau kadang ditetesin air supaya kebelet pipis. Kalau nggak ditekan perutnya sini. Oh gitu dong, ditekan ya. Ini ditekan dia akan keluar. Oh iya. Kalau saya tekan-tekan gini keluar. Keluar. Oh iya. Jadi perlu ditekan-tekan. Nah, itu istri saya yang paham itu. Kemudian pipis, dicawiin di wastafel Bu. Jadi tidak masuk ke kamar mandi, di wastafel kan masih bayi, masih kecil itu kan gampang. Dipipisin di wastafel, dicawiin, dipakein pampers lagi. Jadi pampersnya masih kering ini. Gitu. Nah itu, dan kebetulan anak saya yang laki-laki dok itu 7 hari dok udah disunat. Jadi problem sunat tadi udah nggak ada gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain ya. Ini luar biasa dok, banyak sekali ya penanya karena ini masalah yang vital. Bismillah dok, gimana cara ngatasi ngompol untuk remaja usia 15 tahun dok? Ya, jadi kita perlu tahu lagi yang awal tadi ini jenis ngompol yang mana. Jadi yang perlu ibu atau bapak tahu, apakah dalam 15 tahun ini ngompol terus atau mungkin sesekali, mungkin dalam usia 7 tahun sudah ngompol, kemudian tidak ada ngompol, saat usia 15 tahun ngompol. Nah itu berarti ada satu stresor. Stresornya seperti yang tadi, misalnya mungkin ada bullying, mungkin ada masalah keluarga, masalah di sekolah, mungkin masalah bisa 15 tahun remaja, mungkin masalah percintaan. Jadi putus pacar gitu bisa. Jadi stresor itu bisa mencetuskan untuk ngompol. Kemudian ngompolnya hanya di malam hari atau mungkin hanya di juga ada di pagi, siang hari, atau cuma malam, ataukah ngompolnya kalau 15 tahun mungkin kayak ketawa-ketawa aja ngompol, itu juga bisa. Makanya harus ditentukan dulu, tapi kalau memang dalam 15 tahun itu selalu ngompol, itu biasanya nggak mungkin. Pasti ada periode bersihnya, periode keringnya. Keringnya ya. Ya, jadi pernah kering dia. Mungkin saat usia mungkin 7-8 tahun kering. 6 bulan lebih nggak ngompol, terus kemudian ngompol lagi. Gitu. Itu ada stresornya. Oh pasti dok ya. Jadi ibu harus konseling ke anaknya, mungkin ada masalah. Tapi kalau memang benar sampai 15 tahun itu ngompol terus, ya itu mungkin harus dibawa ke dokter. Nanti akan kita evaluasi kira-kira ini penyebabnya apa. Mungkin karena
psikogenik, kena psikis tadi, Ya. stresor, atau mungkin memang ada kelainan di organ. di organ, Oke. mungkin kandung kemihnya yang kecil, mungkin nggak tumbuh, atau mungkin ada kelainan di ototnya, mungkin ada kelainan di saluran kencingnya, atau mungkin malah ini kelainan dari lahir. Oh ya dok, soal tadi kantong kemih dok, bisa jadi misalnya tadi yang 15 tahun itu, taruhlah dia 15 tahun ini pipis terus, ngompol terus, ngompolan, depol, gede-gede ngompol. Barangkali mungkin misalnya kantong kemihnya itu kecil, bisa nggak dok dibesarin gitu? Kalau membesarkan nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi yang bisa kita berikan adalah terapi ini terakhir tadi obat. Oke. Jadi obatnya itu kalau memang kencingnya lebih sering di malam hari, kita berikan obat itu akan menurunkan produksi air kencing. Jadi desmopressin tadi itu akan efeknya menurunkan produksi. Jadi misalnya kapasitasnya hanya 100, kencingnya kalau malam 150, otomatis akan ngompol 50 tadi. Tapi kalau produksinya bisa dikurangi, jadi dia kan nggak ngompol, jadi otomatis harus obat. Kemudian apakah langsung selamanya minum obat terus dong? Enggak. Jadi biasanya kalau 15 tahun itu kandung kemihnya cuma laki lah dia. Ya. Itu biasanya normal. Biasanya hanya karena masalah yang lain. Kalau misalnya masalah ototnya, otot dasar panggulnya, masalah uretranya, saluran kencingnya, kita bisa terapi. Nanti mungkin kita akan USG atau mungkin cek kencing, mungkin ada infeksinya. Tapi kalau murni karena ukuran kandung kemih yang kecil, usia 15 tahun, itu biasanya kecilnya itu masih dalam batas normal. Karena range-nya itu banyak. Misalnya 200 sampai 500, mungkin si anak ini 200. Jadi harus modifikasi lifestyle. Jadi misalnya memang dia kecil, ya sudah, ya bukan obat setiap hari, tapi ya modifikasi. Misalnya ya minumnya harus istilahnya nggak boleh langsung banyak, tapi sedikit-sedikit. Misalnya sehari harus 2 liter misalnya. Harus 8 gelas. Jadi minumnya bukan 8 gelas, tapi mungkin sedikit-sedikit tapi lebih sering. Karena memang kapasitasnya kecil. Kalau langsung minum 1 gelas mungkin langsung kencing, jadi dikurangi. Jadi tapi tetap jumlah hariannya masih normal. Baik, ya. Dr. Eldin masih bersama kita, Bapak Ibu pemirsa Masjid Al-Akbar TV. Ya, kita akan lanjut dialog kita ini makin seru, Bapak Ibu. Ya, ternyata macam masalahnya itu banyak sekali, ada yang 15 tahun masih ngompol, 30 tahun masih ngompol, dan seterusnya. Nah ini ada pertanyaan, saya Imroatus Iim dari Unsuri, Universitas Sunan Giri. Mau nanya, saya mempunyai murid ngaji yang masih SD, di pertengahan ngaji, sering banget dia mimisan di hidung, dan diiringi dengan ngompol. Apa penyebab dari murid saya? Mimisan terus ngompol dong? Ya, itu bisa berhubungan. Jadi penyebab utamanya karena mimisan. Jadi biasanya memang anak SD beberapa itu memang pembuluh darah di hidung itu lebih tipis. Jadi mungkin sering mimisan. Biasanya pemicunya satu, stresor. Sama mungkin paling sering itu karena beban, misalnya lelah. Jadi biasanya contohnya anak saya. Anak saya itu juga kadang sering mimisan itu kalau kecapean. Misalnya habis lari-lari gitu. Jadi kalau sudah rasanya capek sekali biasanya mimisan. Kalau mimisan itu akan ada tekanan, jadi seperti ngompol yang tipe stres. Jadi kalau kita batuk atau apa, jadi ada tekanan di sini, otomatis akan ada rangsangan di saraf untuk jadinya ngompol. Jadi kita tangani dulu mimisannya, sebabnya apa. Bisa juga mungkin karena ada amandel yang besar. Jadi gejalanya mungkin kalau anak ini, mungkin kalau tidur itu mungkin ngorok, banter, atau mungkin nafasnya terengah-engah, ada amandelnya. Amandel itu tertangani, maka ngompolnya juga akan tertangani. Jadi bisa juga seperti itu. Jadi faktornya itu karena satu hal menyebabkan yang lain-lain. Jadi termasuk ngompol itu. Ya, jadi penyebabnya adalah mungkin karena mimisannya, mungkin ada amandelnya yang akan menyebabkan ngompol, yaitu ditangani. Atau mungkin hal yang berbeda, bisa juga. Jadi memang punya mimisan, tapi juga ngompolnya itu memang murni karena ngompol, itu bisa. Kalau murni karena ngompol, kita bisa terapi yang tadi, mungkin bisa diedukasi ke orang tuanya gimana tipenya yang mungkin cuma malam hari, atau mungkin ngompolnya saat mengaji, atau mungkin apa. Jadi kita bisa menelaah kira-kira ini jenis yang mana. Baik, ya. Jadi demikian Ustadzah ya. Ini Ustadzah tentunya ya, bahwa
anak ngaji yang tadi ngompol itu diawali dengan mimisan terus kemudian ngompol. Ternyata Dokter Edudin menegaskan sekali lagi bahwa stresor itu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kemudian kita mengambil solusi atau tindakan, Dok ya. Dan memang faktor stresor ini luar biasa. Bisa juga gini, kadang-kadang saat anak-anak ya kita mengajar gitu ya, mungkin saat ngaji stresornya tinggi, dia stres, takut, atau mungkin sebenarnya nggak bisa tapi di-push terus. Stresornya itu akan bikin mimisan, itu bisa juga karena nomor satu kan stresor. Jadi mungkin ustazahnya bisa mengetahui mungkin anak ini sebenarnya ada masalah apa, mungkin dia takut atau mungkin tegang atau mungkin memang stres atau apa tertekan, itu akan memicu mimisan dan ngompolnya tadi. Baik, jadi memang kita sebagai orang tua atau mungkin Anda sebagai guru ngaji, guru sekolah dan seterusnya, memang kita harus lebih dekat dengan siswa, dengan putra-putri kita agar kita ngerti apa masalah mereka. Karena sesungguhnya problem ngompol itu adalah efek atau dampak dari stresor tadi, ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini. Oh, tadi pertanyaan yang usia 30 tadi. Ini ternyata perempuan dari Kota Magelang, kalau ngompol karena mengkonsumsi obat clozapine tadi, bagaimana solusinya? Apakah bisa diterapi dengan mengkonsumsi teh rambut jagung? Oh, saya baru tahu nih. Oh ya, rambut jagung, karena jagung ada rambutnya ya. Kandungan rambut jagung itu apa ya? Matur nuwun. Ya, terima kasih Ibu Emi. Jadi gini, yang saya perlu tahu, Ibu itu mengkonsumsi clozapine karena apa? Jadi kenapa dulu minum clozapine? Kemudian kalau memang clozapine ini tidak diminum, apakah ngompolnya hilang? Nah, ya itu. Jadi mungkin Ibu bisa coba dulu introspeksi kenapa kok harus minum clozapine? Apakah mungkin ada kelainan apa? Apakah mungkin diberikan resep dokter atau mungkin dia beli sendiri? Jadi dan apakah memang setelah minum clozapine itu jadi ngompol? Jadi coba dikurangi. Misalnya minumnya setiap hari 1 atau mungkin setiap hari dalam setiap 3 hari. Coba dikurangi, ngompolnya akan berkurang. Ataukah mungkin ya kalau memang tidak perlu diminum obat clozapine itu ya apakah hilang ngompolnya? Betul. Karena itu obat clozapine itu ada efek biasanya terlalu nyaman, jadi kayak keterusan. Jadi coba dikurangi sedikit-sedikit, apakah ngompolnya berkurang. Kemudian yang pertanyaan kedua, itu rambut jagung. Ya. Nah, ya jujur saja kalau obat mungkin herbal atau apa, saya tidak tahu. Jadi saya sebagai dokter tidak melarang, tapi juga tidak menganjurkan. Saya netral karena ilmu saya tidak mempelajari itu dan saya tidak tahu kandungannya. Jadi ya saya kurang tahu, saya nggak ingin komentar nanti ternyata salah karena memang saya kandungannya jujur saja saya tidak tahu. Tapi terapi utamanya adalah yang saya katakan tadi, yang pertama terapi motivasi, kemudian lifestyle atau mungkin obat. Kalau memang Ibu masih ngompol, mungkin bisa ke dokter, mungkin kita bisa berikan obat yang desmopressin tadi atau obat yang lain. Jadi kita bisa periksa lebih lanjut. Mungkin karena infeksi bisa. Karena usia 30 tahun biasanya karena infeksi. Apalagi wanita 30, mungkin wanita antara 20 sampai 35 tahun itu sering ISK. Jadi sering anyang-anyangan. Itu bisa juga terjadi. Kalau memang karena infeksi ya kita tangani infeksinya hilang ya sembuh nanti ngompolnya. Oh ya Dok, ini mumpung masih ingat ini Dok, saya dulu waktu kecil itu sering anyang-anyangan. Barangkali hampir semua orang juga sering anyang-anyangan. Usia berapa? Ya kira-kira SD gitu loh Dok. SD itu anyang-anyangan, sering saya dulu. Dan itu terapinya aneh dulu itu. Apa itu yang sapu loh Dok, yang hitam itu diikatkan di jempol katanya gitu. Terus kemudian itu anyang-anyangannya hilang gitu. Apa ini Dok? Apa sugesti atau apa? Jadi kalau anyang-anyangan itu kan infeksi saluran kemih, jadi nyeri saat kencing. Biasanya pada anak itu kalau laki-laki itu memang paling sering karena belum sunat tadi. Tapi kalau sudah sunat, biasanya paling sering kalau anak-anak aktif itu karena sering nahan kencing. Itu anyang-anyangan. Iya, jadi kalau sering nahan kencing itu seharusnya itu kan kandung kemih itu segera dikosongkan. Jadi kalau sudah ada sensasi kebelet, dikencingkan. Kadang-kadang kalau anak-anak itu suka menahan. Jadinya itu
kencingnya itu ngumpul di situ. Kalau namanya perkumpulan di situ akan jadi bisa terjadi infeksi. Iya, dan sakit itu. Iya, jadi kalau anak anyangan-anyangan itu berarti pasti dia itu suka nahan kencing. Oke. Jadi sampai udah kebelet sekali baru dikencingnya, terutama anak sekolah. Karena anak sekolah itu pengalaman saya dulu, saya itu sangat takut untuk izin keluar kencing. Jadi nunggu jam istirahat. Misalnya kebeletnya jam 8 gitu. Jam 8 gitu. Istirahatnya jam 10. Nah, itu betul. Enggak berani. Jadi jam 8 jam 10 itu ditahan terus. Akhirnya ya jadi ya sekali infeksi. Jadi mungkin para guru, ustadz saya itu untuk murid-muridnya kalau mau kebelet ya silahkan. Kalau sekarang anak zaman anak-anak SD terutama, mungkin SMP juga itu karena sangat takut untuk izin. Jadi mereka tuh sangat malu, takut, mungkin tuh ya malu mereka itu. Baik, Ibu tadi ya yang bertanya yang usia 30 tahun. Jadi sedemikian itu jawaban yang disampaikan oleh Dr. Eldin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada persoalan yang butuh penanganan dan dikonsultasikan ke dokter, ya dokternya itu macam-macam. Ada dokter umum, ada dokter spesialis, dan jangan keliru. Dokter spesialisnya kalau untuk masalah perkencingan, perngompolan, ini ke spesialis urologi, dok ya. Urologi. Jadi jangan ke THT, Bu, kan keliru nanti kalau ke THT. Ya ngompol kok ke dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi keliru. Ya otomatis ke urologi. Nah ini spesialis urologi itu kalau di rumah sakit itu kayaknya jarang, dok ya. Ini. Iya, jadi dokter urologi itu se-Indonesia nggak banyak, hanya sekitar 400. Jadi memang bahkan di beberapa kota itu belum ada urologinya. Seperti di kota Pasuruan saja belum ada. Jadi memang masih jarang. Dan kita itu adalah mungkin orang awam masih nggak tahu apa sih urologi. Kalau ortopedi jelas, tulang. Betul. Kalau urologi kadang-kadang nggak tahu. Jadi kita itu menangani saluran kencing baik laki-laki, perempuan, dan organ reproduksi laki-laki. Saluran kencing itu apa? Dari ginjal, ureter, kandung kemih, sampai penis misalnya laki-laki, atau saluran reproduksi misalnya kayak masalah kesuburan, masalah difusi, ereksi, mungkin ejakulasi dini termasuk ejakulasi dini. Itu. Atau mungkin paling sering laki-laki itu masalah prostat. Jadi misalnya sering sulit kencingnya sering, itu juga urologi. Atau yang bleber-bleber di kamar mandi itu gimana, dok? Kan sering itu kita lihat di toilet. Jadi ketika lagi proses gedor-gedor pintu, itu sudah basah, atau sudah masuk di kamar mandi baru meloroti celana sudah basah. Ini prostat berarti, dok? Itu kalau laki-laki prostat. Kalau laki-laki itu usia di atas 50 tahun itu kira-kira 50% sudah ada gejala prostat. Usia di atas 60 tahun itu ya kita 60-70% pasti ada gejala prostat. Itu sangat wajar gitu ya. Ya, dan pembahasannya itu mungkin panjang dan itu akan dialami oleh semua laki-laki. Ya. Jadi semua laki-laki akan mengalami problem prostat itu. Jadi bapak-bapak terutama yang sudah 50 tahun ke atas, kalau nggak bisa nahan pipis ketika sudah di kamar mandi, nah itu ada gejala prostat. Bisa dikonsultasikan ke urologi, Pak. Jangan ke spesialis paru, karena nggak ada hubungannya paru dengan pipis itu, Pak. Oke, baik, dok. Ini ada mahasiswa, dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar, mahasiswa kita ini, dok. Apakah ngompol itu bersifat menurun, maksudnya turunan gitu ya, keturunan. Pertanyaan saya juga pernah mendengar penyembuhan ngompol menggunakan capung. Betul, dok. Saya juga ngalami ini, dok. Jadi kalau orang ngompol itu udelnya itu digigit capung itu nanti sembuh katanya, dok. Tapi pertanyaan tadi menarik ini, dok. Gimana ini, dok? Jadi saya bisa katakan hampir mayoritas semua penyakit itu bisa disebabkan oleh genetik atau keturunan. Jadi termasuk ngompol. Jadi ada. Tadi saya sudah tampilkan slide-nya.
bahwa orang tua yang masa kecilnya juga ngompol mungkin di atas 5 tahun, maka anaknya juga akan seperti itu. Oke. Orang tua misalnya, ini ada yang lain ya, misalnya punya penyakit diabetes, anaknya juga akan diabetes. Oke. Orang tua yang punya penyakit darah tinggi, anaknya juga akan darah tinggi. Tinggal kapan? Oke. Tinggal pemicunya. Kalau jadi kita itu sudah punya gen untuk, misalnya orang tua saya punya diabetes, punya hipertensi, punya mungkin ada keluarga punya penyakit kanker, punya apa. Jadi saya itu di dalam tubuh saya itu menyimpan semua gen-gen itu. Oke. Tinggal bagaimana mencetuskan itu terjadi. Jadi gitu. Misalnya orang tua yang punya diabetes, mungkin saya sekarang masih normal, tapi ya saya harus menjaga, mungkin harus olahraga teratur, kurangi gaya hidup, mungkin kurangi manis. Jadi mungkin saya akan terkena diabetes mungkin saat usia tua, mungkin 50 tahun, atau mungkin nggak terkena. Tapi saya sudah menyimpan gen itu. Jadi mungkin dengan Pak Syarif yang sama saya, mungkin makanannya sama, olahraganya sama, mungkin saya kena duluan karena saya punya gen itu. Ya. Jadi semua penyakit itu bisa menurun karena tersimpan di dalam gen kita. Jadi kita harus sadar diri. Orang tua saya punya penyakit kanker. Ada teman saya, orang tuanya kena kanker, semua anaknya hampir anaknya mungkin 3 orang meninggal karena kanker. Jadi kita harus sadar, oh orang tua saya punya kanker, jadi saya harus jaga hidup sehat, mungkin tidak merokok, mungkin kurangi daging atau mungkin yang lain. Jadi kita harus tahu penyakit orang tua kita karena itu akan menurun pada kita. Ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, dok kalau saya seringnya batu ginjal, saya punya batu habis operasi gini-gini. Ternyata orang tuanya, loh Pak, dok saya sudah juga waktu kapan lalu itu juga operasi sampai dibelah-belah. Ternyata anaknya sakit juga. Jadi semua itu menurun, tinggal pencetusnya yang kapan muncul. Baik, jadi Bapak Ibu jangan berbangga dulu kalau orang tuanya punya pabrik gula ya. Karena bisa jadi itu akan turun ke Anda. Pabrik gula yang mana? Ya kencingnya itu ada gulanya, mudah dirubung semut gitu ya. Baik, apa tekanan sosial termasuk faktor penyebab ngompol? Wah, tekanan sosial ini. Misalnya tekanan sosial itu contohnya misalnya harga beras naik gitu ya. Terus kemudian ini banyak bencana, jadi ada takut gitu kan. Bisa langsung dijawab dok ya, silakan dok. Iya, jadi sudah saya sampaikan bahwa faktor utama dari ngompol itu adalah karena stresor, jadi termasuk tekanan sosial. Misalnya, adakah bullying di sekolah? Kita harus cari tahu. Kemudian mungkin adakah mungkin kelahiran adik baru gitu. Jadi cemburu gitu dok ya? Iya, dia ada beberapa kakak itu yang senang punya adik. Ada yang dia itu tidak siap karena mungkin selama ini saingan. Itu juga jadi stresor. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin masalah perceraian. Jadi tekanan sosial itu sangat termasuk faktor penyebab ngompol. Jadi sangat berpengaruh pada ngompol pada anak. Gitu ya. Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Baik. Jadi ya caranya gampang tentu. Kalau memang ketika ada problem sosial, tekanan sosial, terus kemudian ngompol, maka akar masalahnya itu kita selesaikan. Kita selesaikan. Jadi kalau misalnya akar masalah sosial itu tadi karena tekanan di sekolahan, maka orang tua harus tanggap. Ya, setidaknya kalau orang tuanya tidak bisa menyelesaikan, bisa konsultasi ke guru BK. Karena di sekolah itu kan ada guru BK. Seringnya kan gitu. Nah, jadi ada kerjasama antara orang tua dengan guru BK untuk menyelesaikan stresornya tadi. Dan biasanya kalau stresornya itu selesai, cair, maka problem ngompolnya hilang. Tapi masalahnya kalau belum hilang, stresornya itu susah dihilangkan, ya sudah kita lanjut ke terapi alarm atau dengan obat. Baik. Jadi jangan usah putus asa. Ternyata stresornya nggak bisa dihilangkan, ya sudah kita harus terapi berikutnya, terapi alarm dan obat. Ya, terapi alarm tadi Bapak Ibu, ternyata ini ilmu baru bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu. Ternyata ada alarm yang bunyi kalau basah. Jadi itu taruhnya di katok atau di pempes. Di celananya. Di celananya ya.
Oke. Kan kalau usia di atas 5 tahun kan sudah nggak pakai pampers, jadi di Oke. celananya ditempelkan alat itu. Alat itu bisa dibeli di online murah. Nanti setiap kalau basah dia akan bunyi. Oke. Nah, anak ini harus bangun kencing, tapi Iya. harus dibantu orang tua. Kalau memang nggak bisa bangun, ya orang tua harus membangunkan untuk kencing. Karena pasti ngompolnya itu sedikit dulu. Iya, Jadi iya. nggak mungkin ngompol pertama waktu tidur itu langsung banyak itu enggak. Jadi saat tidur basah, alarm itu akan mendeteksi, oh ini basah, bunyi harus kencing. Ya. Ya tentu harus ngomong dulu ke anaknya Iya. Dok ya. Kalau mau masang alarm, jangan langsung tidur dipasang nanti Iya. anaknya kaget ini apa ini dibuang gitu. Tentunya kemauan anak itu yang Betul, kemauan anak itu yang penting untuk disampaikan. Iya. Ya misalnya kita juga kasih tahu kalau urin itu najis, Ya, nanti betul. capek kalau kasurnya kena pipis, maka kan harus jemur dan seterusnya. Nah ini kalau diperkenalkan seperti itu, tentu anak akan termotivasi ya untuk tidak ngompol. Baik, mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi untuk kita selesaikan. Ada pertanyaan juga. Dok, apa benar bahwa udang lipan ampuh menyembuhkan ngompol? Termasuk tadi Dok, capung itu Dok. Ini gimana Dok? Ya, jadi kayak capung diusap, udang lipan, itu kan hanya masalah kepercayaan. Mitos tapi, Dok ya? Mitos. Tapi kenapa kok ada yang sembuh dengan itu? Nah, iya Dok, gimana itu Dok? Nomor satu adalah karena sugesti. Sugesti, oke. Jadi kita memang ada terapi sugesti. Jadi nggak hanya masalah ini, mungkin ada penyakit ya. Dok, saya sukanya sakitnya itu udah badan sakit semua, gini. Kalau nggak minum obat dokter nggak enak. Nah, kita kasih obat yang nggak ada isinya, dia sembuh. Berarti karena sugesti. Jadi itu karena faktor kepercayaan. Kalau kepercayaan kita itu kuat, karena sugestinya kuat, dengan itu bisa sembuh. Memang ada banyak masyarakat yang seperti itu, karena memang sugestinya yang terlalu kuat, atau mungkin juga bisa karena kebetulan. Kadang-kadang itu malah nggak seperti itu. Saya sudah kasih, misalnya jempolnya dikasih gini-gini, sembuh, tapi ternyata dia juga terapi obat yang lain. Tapi yang dianggap yang menyembuhkan ikatan tadi. Iya, itu kadang-kadang obat-obatan itu mungkin dari dokter nggak terlalu dihargai, tapi yang dipercaya menyembuhkan adalah obat itu. Faktor sugesti. Jadi itu sebenarnya faktor sugesti untuk kenapa kok bisa terjadi seperti itu, saya nggak bisa menjelaskan, tapi ya karena faktor sugesti itu. Betul. Dan kadang-kadang Dok, faktor sugesti itu dominan. Memang. Ya kayak tadi dokter misalnya ada pasien yang pokoknya kalau saya nggak minum obat dari dokter itu saya kepalanya pusing. Terus akhirnya sama dokternya dikasih obat tapi obatnya vitamin gitu ya. Bukan. Saya sering seperti itu. Jadi kalau di bidang medis itu namanya placebo. Placebo ya. Jadi dok, saya sakit semua, pusing, ini mual, gini-gini. Oh iya Bu, ini obatnya. Ternyata kan obatnya kan nggak ada bungkusnya, dia nggak tahu obat apa. Padahal saya cuma ngasih vitamin. Dia sembuh. Jadi hanya sugesti. Iya. Itu sering sekali. Betul. Makanya kadang-kadang juga saya heran Dok. Nyun sewu Dok ya. Berobat ke dokter A dengan berobat ke dokter B. Padahal ini obatnya sama misalnya. Ya. Tapi si pasien ini merasa aku lenang A itu langsung waras. Ya. Lenang B gak waras gitu. Itu sugestinya. Itu sugesti Dok ya. Jadi memang memang ada kurikulumnya sendiri bahwa kita harus mensugesti pasien untuk bisa sembuh. Jadi kalau memang kemauan dan sugestinya itu dia bisa sembuh, dia akan sembuh. Tapi kalau hanya dikasih mungkin takut nanti kayak gini dia akan kepikiran gini, sugestinya dia nggak bisa sembuh, ya dia akan nggak sembuh. Tapi jadi kita harus yakinkan seberapapun beratnya bahwa pasien ini bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan mungkin harus dengan bahagia, dia akan sugestinya bisa sembuh. Kalau kita sugestinya ini nggak akan bisa sembuh, nanti ini akan mati dalam gini-gini, itu sugestinya dia akan nggak bisa sembuh. Jadi sugesti itu penting sekali memang. Betul. Ada ilmunya Dok. Ada ilmunya. Di fakultas kedokteran juga dipelajari. Ada. Baik Bapak Ibu, ternyata dokter juga harus piawai untuk mensugesti pasien.
Makanya ini barangkali bocorannya Dokter Eldin, kenapa pasiennya banyak. Ini di RSI, ini dokter primadona, ya paling banyak pasiennya untuk urusan kemih, prostat, ya. Karena ternyata Dokter Eldin bisa menenangkan pasien, itu yang penting dok ya. Jadi pasien itu ojo diweden-wedeni gitu. Jangan ditakut-takuti, karena kalau ditakut-takuti maka makin stres. Gitu. Nah stresnya ini yang bikin obat nggak mempan dok ya. Iya betul. Kasih obat apa aja meskipun udah sembuh, dia merasa belum sembuh. Betul. Sudah dicekkan semuanya, ini sudah sembuh, tapi dia merasa saya belum sembuh karena sugestinya dia belum sembuh. Oke, baik. Ya. Oh, ini ada pertanyaan terakhir ini barangkali dok. Luar biasa. Ini nanti kalau semakin banyak pertanyaan nanti episode berikutnya aja dijawab dok ya. Ini nanti episode berikutnya mudah-mudahan yang lebih seru-seru tadi dok. Karena soal mimpi basah tadi belum tuntas dok. Oke. Baik. Assalamualaikum dari Mimi Surabaya. Dok, anak saya sampai usia 10 tahun masih ngompol tiap hari dan siang juga. Gimana terapinya dok? Nah, ini sebetulnya di awal sudah banyak dibahas dok ya. Enggak apa-apa. Nah, tapi enggak apa-apa, silakan dokter. Ini baik nih. Silakan dok. Ini usia 10 tahun ngompol tiap hari dan siang. Nah, ini clue-nya ini siangnya juga ngompol. Jadi berarti ini adalah suatu istilah medisnya enuresis non monosintomatik. Jadi dia gejalanya nggak cuma satu. Normalnya itu kalau ngompol meskipun di atas 5 tahun adalah saat malam hari saja. Tapi kalau siang juga ada, ini pasti ada kelainan yang lain. Kalau udah seperti ini harus diperiksakan ke dokter. Mungkin, jadi kita harus tahu mungkin dalam 10 tahun itu apakah ngompol terus-terusan ataukah ada fase kering. Mungkin dalam 6 bulan, minimal 6 bulan dia tidak ngompol. Kemudian saat usia 10 tahun ngompol lagi. Ya itu bisa karena stresor yang tadi. Tapi kalau ternyata dari awal, dari kecil sampai usia 10 tahun tetap ngompol dan ada siang harinya juga, kita harus diterapi. Mungkin ibu bisa bikin catatan seperti tadi. Jadi minumnya jam berapa dicatat, kemudian kencingnya jam berapa dicatat, dan ngompolnya jam berapa dicatat. Nanti akan kita evaluasi kira-kira ini masalahnya di mana. Mungkin si anak ini kan volume kandung kemihnya itu, kapasitas kandung kemihnya itu kecil, itu juga bisa. Atau mungkin hanya karena masalah stresor, itu juga bisa. Karena usia-usia 10 tahun itu stresornya tinggi, masa-masa akan remaja itu biasanya tinggi, karena mungkin karena tuntutan orang tua, tuntutan sekolah yang terlalu tinggi, mungkin tuntutan teman-temannya, jadi stresornya tinggi. Tapi kita juga harus memikirkan ada kelainan yang lain, karena di siang hari juga kencing, juga ngompol, jadi mungkin ada infeksi, misalnya infeksi saluran kemih, mungkin anaknya sudah disunat atau belum. Jadi kemudian kapasitasnya normal atau enggak. Atau mungkin ngompolnya bukan hanya saat tidur, mungkin saat tertawa, mungkin saat lari, saat aktivitas ngompol itu akan lain. Jadi kalau untuk usia 10 tahun ngompol di siang hari, saran saya ibu, anaknya mungkin kita bisa periksakan ke dokter, mungkin ada kelainan yang lain. Oke, baik. Selama ngompolnya itu di malam hari, barangkali tidak segawat ngompolnya di siang hari gitu dok ya? Oke, nah tapi kalau sudah ngompolnya ini malam, siang juga ngompol. Nah ini barangkali dikhawatirkan ada kelainan tertentu di organnya, di organ reproduksinya. Nah ini harus dikonsultasikan ke dokter. Nah ke dokter mana? Ke dokter urologi. Memang spesialis saluran kemih gitu dok ya. Di RSI Surabaya sudah ada berapa dok urolog di sana dok, di RSI dok? Di RSI ada 3. Ada 3. Saya sore. Iya, dan Bapak Ibu dokter urologi ini termasuk dokter langka di Indonesia, ada sekitar 400 orang saja dok ya. Bahkan di beberapa kota kabupaten itu malah nggak ada sama sekali dokter urologi. Padahal problem kencing ini problem vital, karena kalau sudah gede masih ngompol aja, ini berarti dia tiap hari harus mensucikan tempat tidurnya dan seterusnya. Karena ingat dalam Islam pipis orang yang sudah mengkonsumsi makanan selain ASI itu masuk kategori najis mutawassithah, najis menengah itu. Bukan lagi najis mukhaffafah atau najis ringan, tapi ini sudah najis tengah-tengah yang artinya harus
sucikan betul-betul gitu. Dan ini bukan persoalan sepele. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dr. Eldin, terima kasih, jazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan kalau diundang lagi bisa berkenan hadir ya. Ini luar biasa. Jadwal operasinya udah ngantri sebetulnya di Rumah Sakit Islam ini, tapi saya lobby, saya rayu untuk hadir di sini dulu gitu Dok ya. Karena kalau operasi kemih kan tidak segawat operasi lahiran Dok ya. Bisa ditunda. Bisa ditunda. Kalau melahirkan nggak bisa ditunda ini. Terima kasih sekali Dok, dan Bapak Ibu semua pemirsa Masjid Al-Akbar TV yang berbahagia. Insya Allah mudah-mudahan mohon dukungannya dari Bapak Ibu untuk mensupport kegiatan ini, yaitu kajian Sabtu online dengan berdonasi ke Masjid Nasional Al-Akbar berupa infak, sedekah, atau zakat Bapak Ibu. Insya Allah rezeki Bapak Ibu akan berkah, keluarga Bapak Ibu akan berkah. Barangkali itu juga bisa jadi solusi untuk semua masalah sakit kita, karena semua sakit itu datangnya dari Allah ya, dan yang bisa menyembuhkan juga Allah. Perantaranya, wasilahnya medis, terapi, dan lain-lain. Dan sedekah ini adalah faktor pendorong yang bisa mempercepat kesembuhan sakit kita. Nah, untuk bersedekah silahkan salurkan ke Masjid Nasional Al-Akbar yang insya Allah amanah, profesional. Terima kasih. Saya Syarif Thoyib dan Dr. Eldin Sidki telah menemani Anda. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.